Mobil. Alat-alat semua habis. Sampai sekarang nggak pernah kebeli lagi. Ya Iya. Saya sebenarnya dia itu nggak mau, tapi saya kita ngadu nasib. Pemenang. My Love, Cintaku, Mayang. Kalau kamu? Fanbase. Hah? Fanbase. Fanbase, Fanny kan. Fanbase-nya fanbase. Iya. Oh fanbase sih. Iya, fanbase. Fanny best friend. Fanny best friend gitu. Best friend. Oh best, Best. best, Ya best itu. fun Base, best. base. Fanbase gitu. Fanbase tapi Fanbase. dia Base fannya tulisannya nggak ada. gimana? Base. Base, base. Iya. Fanbase. Base. Oh Funny base. Emang itu Fanbase. artinya apa sih? Base. Hah? Best. Base artinya Best apa itu sih? dasar-dasar. Fan Base. base. Base itu kalau misal makanan udah kelamaan dan Basi. Itu base. Basi itu, base itu artinya berarti Fanny udah basi. Iya ya. Ganti ganti. Hari Excuse me. kemarin Hello. Lagi apa? Pak Asep. Ya, kayaknya emang lagi nyari temen ngobrol kerja. Iya. Kok tiba-tiba curhat? Siapa aja diajak ngobrol ya. Iya. Yuk ngobrol yuk. Ayo. Ya ayo ngobrol yuk. Ngobrol bareng aku mau nggak? Di podcast. Jangan. Nggak usah. Ayo pasar. Nggak usah. Yuk, kita mulai yuk Pak Asep. Iya Pak Asep, kasihan udah Nanti keberatan. Pak Asep mesti ceritain sama Irfan tadi ini soal ininya. Emang gimana? Ih gak usah diceritain, biarin. Jangan gitu dong. Kasih tahu enggak? Lagi kali cerita. Ini kecapinya seperti tua sekali. Dari Iya emang. umur berapa ini? Udah punya cucu belum kecapinya? Hampir 30 tahun. Ini Iya. Dari besar sampai kecil. yang beneran Bapak Asli. dari bagus. Sampai rusak. Ini menemani Bapak. Apa profesi Bapak? Pengamen. Pengamen. Selalu pakai kecapi ini. Bapak usia berapa? 50. 50 berarti dari usia 20 tahun Bapak udah ngamen. Dan pakai kecapi ini atau gimana? Oh, emang kalau beli baru kecapi itu berapa sih? Paling 700-an. 700.000. Itu zaman dulu kali. Zaman dulu. Kalau sekarang paling 750.000 kali ya. Emang iya enggak kali Nanti kita cari tahu ya. Iya. Kalau yang kecapi itu berapaan ya. Iya. Dulu Tapi ini udah dimodif sama Bapak kemana-mana. Ya, Iya. tapi ini dimodif Dimodif, dimasukin sen. Coba tunjukin ya. Ini kan ada baterai, coba ke depan. Ini ada baterainya. Ya, Ada baterainya. Terus yang itu ada kayak token listrik itu apa? flash di situ. Di Bluetooth. Kalkulator itu. Oh Bluetoothnya. Buat main gendang ya. Oh itu. Terus kalau yang itu kayak buat tombol Bel, itu bel. apa? Power. Ini off on. Off on. Off on. Coba. Very, very understand. Suaranya beda-beda. Beda-beda. Coba yang gimana aja Bu, suaranya? Ini speaker. Speaker. Oh nice to meet you ya. Mana? Iya bagus. Ih keren baju donat. Coba yang lainnya. Yang lainnya. Nice. Bagus-bagus loh sampelnya. Bagus. Bapak dapat musik ini dari mana? Kan Bapak bikin sendiri. Bikin sendiri tuh. Wow. Makanya tadi aku tuh seneng ngobrol sama Bapak karena ternyata Bapak itu sampling-samplingnya dibikin sendiri semua sama beliau. Coba Bapak Bisa main. sambil nyanyi. Coba. Sambil ini coba ya. Boleh, coba. Coba mic-nya ke sana. Wan cipurit surya reka pamit. Hujan letih ngeririnting. Ingkilaban pating koleban. Sisi basi sirajaya. Mangsa sarina rek datang di
barengan ingkilaban ombak keletik kepating siriwing sisi basi sirajajan. Oke. Bagus. Jadi ini, Bajidoran. jadi mata pencarian Bapak sekarang tuh utamanya ngamen. Iya, baik. Dari dulu atau dulu pernah profesi apa gitu? Dulu sempat berhenti waktu corona, punya alat keyboard. Saya pemain keyboard, kendang, awalnya. rampak. Dijual-jualin. Dijual waktu corona, Iya. semua habis. Ya Allah, jadi Bapak punya grup yang dijual apa aja? Keyboard. Keyboard, gendang, Allah, semuanya habis, Pak. pas corona tuh buat nyambung hidup. Makanya berangkat ke sini, kebetulan anak saya bisa main keyboard, ngejurungin ke sini Disuruh ke sini. Bapak kesini bareng siapa? sama istri. Mana istrinya? Boleh berdiri saya. Aduh, berduaan aja. Tepuk tangan tuh istrinya tuh semangat banget. Jadi ketika corona tuh kan memang dunia hiburan lumpuh istilahnya ya. Banyak yang ya tidak hanya dunia hiburan saja. Gulung tikar ya semua. Gulung tikar, bangkrut dan lain-lain. Tidak ada panggung untuk ke dunia hiburan. Bu, jadi ketika itu sulit sekali hidupnya. Iya, Untuk makan aja harus jual-jual alat musik. iya. Sampai Mobil. alat-alat semua habis. Sampai sekarang nggak pernah kebeli lagi. Ya Iya. Allah. Saya sebenarnya dia itu nggak mau, tapi saya kita ngadu nasib aja ke DMD kata saya. Barangkali ada milik rezekinya di sini kata aku. Aku nggak tahu kerjaan dia itu seperti itu, nggak tahu aku, nggak tahu sehari-hari dia ngapain, aku nggak tahu. Cuman dia sempat pulang bawa uang recehan gitu. Aku curiga ya kerjaan apa ya setiap hari, kata aku itu ditanya sama aku. Dia nggak pernah terus terang sama istri, sama keluarga, dia nggak pernah terus terang. Jadi dulu sebelum corona kerjanya itu apa sebetulnya? Iya, dia Punya grup musik. Iya, dia pemain keyboard. Dan sekarang akhirnya karena keahliannya di musik, Iya. ngamen akhirnya ketahuan. Iya, aku nggak tahu dia suka ngamen, tapi banyak yang bilang katanya teman-teman aku, Nur katanya suami kamu ngamen ya. Aku nggak tahu, beneran aku nggak tahu suami aku ngamen. Kenapa gak terus terang sama istri? Kasihan sama anak kalau tahu bapaknya ngamen gitu. Takut apa? Takut malu gitu. Coba tanya ke istri. Emang dia malu jadi istri pengamen? Coba tanya sama Kang Sukasep. Mah emang malu kalau ayah jadi tukang ngamen. Enggak, cuman aku nggak tega aja. Ya suami gitu. Tadinya dia kan suka di panggung-panggung gitu. Sekarang dia keliling-keliling pasar katanya, keliling-keliling kampung. Aku kan nggak tega dengernya juga. Pulang tuh bawa recehan. Iya, aku cuma ini uang dari mana kok? Uang recehan, ada koin gitu. Ini dari mana? Hasil apa? Kata aku, tapi dia nggak pernah bilang. Tahunya gimana akhirnya selain tetangga-tetangga pada ngomong? Ketahuan sama adik saya, tapi dia nggak ngomong sama aku. Teteh katanya itu si itu lagi ngamen ya bawa kecapi. Masa sih? Kata aku. Iya katanya, sama temennya tadinya ikut-ikutan ngamen katanya. Masa, kata saya nggak pernah percaya, nggak pernah sama sekali percaya suami saya ngamen. Ya. Dulu ketika jual-jual alat musik, dapat berapa itu tuh? Nggak tahu, soalnya dijualnya itunya nggak dicicil. Waktu itu kan sulit sekali ya. Iya betul-betul. Keyboard. Jualnya juga jual butuh mah pasti Iya, murah ya. keyboard
uang 100 saya terima dulu, nanti cicilannya nanti lagi gitu. Sampai lunas gak Asal tahu. jadi Gak uang. tahu, gak tahu jadi uang. apa lagi. Buat makan. Jadi Padahal dia bakatnya bagus sekali di bidang seni. Iya. Dia suka main keyboard. Kendangnya dia bisa gitu bagus. Iyalah ibu, suami ibu tuh hebat loh. Nggak semua pemusik juga bisa merangkai alat musik yang sederhana ini sehingga bukan cuman bunyi kecapi yang ada di dalam situ. Tapi itulah ya tanggung jawab seorang ayah ya. ya, Iya. dulu penghasilan berapa rata-rata? Dulu. Kalau dulu minggu main sama Kang Darso, saya Oh, sama Kang Darso. ngenangin Kang Darso dulu. Sok bawa berapa gitu? Kadang-kadang 500, 300. Jadi sebulan itu Kalau masih hidup Kang Darso itu almarhum 2 juta mah dapat sebulan. lebih Lebih, 3 Ah, juta, 4 juta? 4 jutaan lah. 4 jutaan, ya hampir 5 juta. Sekarang berapa? Paling 50 Sekarang mau dapat 50.000 juga 70.000. susah. Susah. Mau dapat 50.000 sehari susah. Gitu sekarang. Makanya saya kasihan sama suami saya. Mau bantu saya juga nggak bisa gitu. Dan akhirnya datang ke DMD untuk mencari rezeki. Cari modal aja. Untuk apa? Barangkali ya Bukan alat-alat musik lagi. mengumpulkan alat lagi. Ada ya anak saya yang besar udah bisa main keyboard gitu. Udah bisa, umur berapa? 16 tahun. Tapi keyboardnya nggak ada. Gak ada kalau main nyewa. Main gendang, main keyboard udah bisa. Ada turunan dari bapak, Rampak, nggak ada alatnya. Gak ada. Dia kalau main tuh jadi sewa. Nyewa terus. Sewa tuh berapa? Paling keyboard 150. Tapi Gendang habis dinyewa tuh ya. Ya iya. Besok atau siap dites nggak? Suaranya harus bagus Ya. Ya. Insya Allah. Bu, kasih semangat sok sebagai istri untuk suami. Ayah semangat ya buat anak istri ayah di rumah nungguin.